Jangan menabung di saat muda kalau kamu tidak ingin rugi. Halo sahabat Kaflingpedia, apa kabar hari ini? Semoga yang menonton video ini dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas alasan-alasan mengapa ketika Anda masih muda itu tidak wajib dalam menabung, atau bisa dibilang kalau bisa jangan deh nabung. Kenapa? Karena Anda bisa rugi. Apa alasannya? Kita simak penjelasan berikut ini. Mengapa menabung itu tidak menjadi hal yang penting untuk anak muda? Ya alasannya karena biasanya kalau orang menabung itu kan untuk dana darurat. Sedangkan kalau misalnya anak muda itu dana darurat tidak menjadi terlalu penting. Kenapa? Karena kalau ada masalah, maka orang tua biasanya akan bantu. Abang atau kakak akan bantu. Bahkan kalau misalnya paman-paman juga bakalan juga ikut bantu. Itulah kenapa kalau masih muda itu dana darurat tidak terlalu penting. Tetapi kalau kamu sudah menikah, maka dana darurat adalah hal yang penting. Karena apa yang terjadi di keluargamu, seperti istri atau anak kamu, itu menjadi tanggung jawab kamu secara penuh. Nah, itulah kenapa menabung lebih penting kalau misalnya sudah menikah. Nah, alasan yang kedua adalah kenapa menabung itu tidak penting, ya karena inflasi. Kalau kamu misalnya nih nabung nih, ya kan 1 juta setiap bulan. Anggaplah untuk nabung pernikahan lah, bisanya 5 tahun atau 10 tahun kemudian. Anggaplah misalnya saat ini usia kamu itu 18 tahun, ya kan? 18 tahun berarti 10 tahun kemudian 28 tahun kamu menikah. Niatnya adalah untuk menabung biaya pernikahan. Nah, padahal tanpa kita sadari, uang kita itu tergerus atau tercuri oleh yang namanya inflasi. Sehingga nominal yang kita simpan di bank itu otomatis kan makin lama makin menurun. Ya, otomatis kita rugi. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan biar anak muda ini lebih produktif uangnya, ya kan? Lebih produktif uangnya sehingga menghasilkan keuntungan. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita simak penjelasan yang berikutnya. Kita mulai pembahasan yang selanjutnya. Nah, pembahasan yang selanjutnya ini adalah bagaimana uang kamu menjadi lebih produktif di usia kamu, ya kan? Jadi jangan menabung aja, karena menabung itu tidak terlalu penting deh untuk anak muda. Ya kan, malah nanti ujung-ujungnya malah habis untuk foya-foya, ya kan? Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan? Pertama, ketika kamu punya uang, gunakan uang tersebut untuk menambah skill, ya kan? Menambah pengetahuan, ikut pembelajaran, pelatihan, ya kan? Dan berbagai macam lainnya yang bisa menunjang karir kamu lah, atau menunjang skill kamu. Misalnya kamu belajar tentang digital marketing, ya kan, programming atau ilmu sales, ya kan, dan itu menurut kita itu ilmu yang paling dibutuhkan untuk di saat ini dan paling banyak bicara di perusahaan. Kenapa? Digital marketing karena semua orang ini kan berhubungan dengan internet, karena promosi melalui media sosial atau internet itu lebih murah dibandingkan promosi secara konvensional. Yang kedua adalah programming. Sekarang apa-apa butuh programmer, ya kan? Kalau kamu punya skill programmer, itu lebih bagus lagi. Yang ketiga adalah sales. Sales itu adalah jantungnya perusahaan. Jadi kalau kamu saat ini ingin menambah produktivitas uang kamu, maka fokus di upgrade ke skill tadi. Nah, ataupun ya skill yang memang saat ini misal kamu sudah bekerja, ya kan? Silahkan upgrade skill kamu, misal tentang keuangan. Kalau kamu seorang arsitek, tentang arsitek. Kalau kamu tentang bahasa Inggris, skill kamu tentang bahasa Inggris di-upgrade lagi. Nah, tujuan jadi uang kamu itu untuk saat ini lebih bagus untuk menjadikan diri kamu menjadi lebih profesional dan lebih jago, sehingga nilai dari diri kamu itu di hadapan orang lain menjadi lebih meningkat, sehingga itu akan menambah penghasilan kamu. Nah, kalau misalnya sudah menambah penghasilan, ya kan, itu lebih enak. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu sudah menambah penghasilan, maka kamu bisa lanjut ke tahap kedua untuk memproduktivitaskan uang kamu. Apa itu? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah investasi. Jadi untuk anak muda itu sebenarnya investasi juga nggak terlalu penting juga. Tetapi tidak bisa kita hilangkan seperti kayak menabung. Nah, kalau misalnya kamu sudah naikin skill kamu, penghasilan kamu sudah meningkat, ini waktunya kamu untuk investasi. Nah, untuk pilihan investasi sendiri itu banyak pilihannya ya, bisa reksadana, bisa deposito, ya kan, bisa saham dan berbagai instrumen investasi lainnya. Salah satunya juga properti ya, seperti tanah, apartemen atau rumah. Tetapi kalau misalnya anak muda ini enaknya apa? Beradaptasinya terhadap dunia investasi itu lebih cepat, yaitu kamu bisa belajar tentang saham, bagaimana jual beli saham, ya kan, sehingga
5-10 tahun kemudian kamu bisa ambil keuntungannya dari saham. Tapi kalau kamu misalnya orang yang nggak pengen ribet, maka investasi properti itu yang lebih mudah. Tapi bagaimana Bang kalau misalnya saya investasi properti? Kan properti itu mahal. Kalau kamu properti itu mahal, misalnya seperti rumah dan apartemen, kamu bisa investasi yang lebih murah, yaitu tanah. Dan investasi yang paling murah memang tanah, tetapi pilihlah tanah yang di desa ya. Karena tanah di desa itu lebih kecil modalnya, cocok untuk kamu anak muda yang baru merintis usaha atau yang sedang untuk merintis karirnya nih. Jadi anak muda itu paling bagusnya itu adalah kalau misalnya sudah punya uang penghasilan yang berlipat-lipat ya kan, sudah penghasilan yang besar, maka investasi adalah pilihan yang bagus. Tanah adalah yang paling mudah. Kenapa? Karena nggak butuh ribet lah ya, analisis teknikal, fundamental seperti saham, karena kamu beli aja, simpan aja, itu udah pasti untung. Dan juga kalau misal kamu sudah beli tanah kan enak ya kan, karena kamu bisa nanti bangun rumah sedikit demi sedikit di sana untuk keluarga kamu di masa depan. Selanjutnya, kalau kamu sudah punya investasi ya kan, hal yang harus kamu lakukan jika kamu saat ini masih bekerja dengan orang lain, sedang mencari pengalaman, sedang menambah skill kamu ya kan, maka mulailah kamu untuk mulai buka usaha nih kecil-kecilan ya kan, mulai buka usaha mungkin ya yang pribadilah, yang di luar oleh pekerjaanmu saat ini. Intinya misal kayak TikTok affiliate ya kan, atau sebagai YouTuber, content creator, atau kamu jualan ya kan, kamu suka masak-masak, bisa buka usaha kecil-kecilan lah yang bisa dilakukan di rumah. Nah, di luar waktu pokoknya lah, di luar waktu utama bekerjanya. Kenapa? Karena semakin kita pengen menikah ya kan, semakin nanti kalau misalnya kita sudah keluarga, sudah punya anak, sudah punya istri, kan kebutuhan semakin meningkat. Belum lagi kita harus beli rumah atau tanah atau kontrak lah misalnya di awal. Nah, maka kita butuh 2 keranjang penghasilan, bahkan 3. Maka salah satunya adalah kalau investasi kan sudah ya, karena itu jadi keranjang yang kedua. Maka keranjang yang ketiga adalah mulai dengan buka usaha. Nah, yang paling gampang itu sih jualin produk orang aja. Jadi kamu bangun aset digital, misalnya kayak konten kreator di TikTok, ya kan, kamu bisa join ke TikTok affiliate atau berdiri di depan kamera menjelaskan seperti ini. Nah, kamu bisa cocok sebagai YouTuber juga ya, karena kalau main juga kan dari channel YouTube itu bisa nambah penghasilannya. Walaupun nggak besar nggak apa-apa, yang penting nambah penghasilan. Karena kan ada investasi kamu juga saat ini. Nah, yang terakhir adalah mulailah kalau kamu sudah punya skill yang bagus ya kan, sehingga nilai dari diri kamu itu mahal ya kan. Terus sudah punya investasi juga, punya usaha kecil-kecilan juga, mulai deh untuk berdonasi atau membantu orang lain ya kan. Walaupun sebenarnya dari awal juga kamu boleh juga membantu orang lain, tetapi kamu bisa bantu lebih banyak orang lagi ketika kamu sudah dalam keadaan mapan. Nah, itu akan tujuannya apa? Tujuannya agar kamu punya banyak uang, tetapi juga punya banyak hati atau merasa lebih bahagia. Karena kalau kamu punya banyak uang aja tanpa berdonasi atau membantu orang lain, maka rasa kebahagiaan itu akan kurang. Maka pastinya kita akan ya gusah-grusuh lah seperti itu kan, ataupun tidak enakan. Kalau kita membantu orang lain itu insya Allah hati kita juga bakalan lapang juga. Jadi dari penjelasan yang kita udah bahas, sebenarnya kamu kalau masih muda nggak terlalu penting itu menabung, karena kamu kalau menabung tergerus inflasi, yang kedua bocor. Paling bagus adalah belajar sehingga kamu bisa menaikkan nilai diri kamu. Setelah kamu bisa menaikkan diri kamu dengan berbagai macam pelatihan yang bisa kamu ikuti, investasilah ya kan untuk masa depan kamu dan keluarga kamu. Dan yang terakhir, mulailah untuk membangun bisnis sedikit demi sedikit, karena membangun bisnis di usia muda itu lebih sedikit resikonya dibandingkan membangun bisnis setelah menikah. Karena setelah menikah itu, apalagi kalau sudah punya anak, kita banyak pikiran yang harus kita lakukan, sehingga fleksibilitas kita dalam bekerja itu lebih sedikit seperti itu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Kaflingpedia. Jika kamu ada pertanyaan, silahkan komen aja di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menabung.